Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 601-605. Bab 601. Setelah Wang Yufu mendengar kata-kata Wang Yaxuan, sedikit ketidakberdayaan muncul di wajahnya. Dan Fendi Zanders kebetulan melihat ekspresi wajah Wang Yufu. Dia tahu di dalam hatinya bahwa alasan Wang Yufu ingin Wang Yaxuan menikahi Yang Tianming pasti karena beberapa kesulitan. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Seringkali bos besar seperti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Wang Yufu ingin Wang Yaxuan menikahi Yang Tianming, dan pasti ada rahasia yang tak terkatakan. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut kepada Wang Yufu, "Tuan Wang, apakah Anda memiliki rahasia yang tak terkatakan? Itulah mengapa Anda ingin menikahkan Yaxuan dengan Yang Tianming. Ini urusan keluarga Wang kami sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganmu, orang luar. Kamu harus segera pergi dari sini, dan jangan datang untuk mengganggu keluarga kami Yaxuan lagi. Aku jamin aku tidak akan mempersulitmu." Wang Yufu tetap tanpa ekspresi. Kata Fendi Zanders. "Tuan Wang, jika Anda benar-benar menemui masalah, Anda dapat memberitahu saya sekarang, mungkin saya dapat membantu Anda menyelesaikan masalah ini." Kata Fendi Zanders sambil tersenyum. Faktanya, ada banyak hal yang mungkin sangat sulit di mata orang seperti Wang Yufu, namun di mata Fendi Zanders, itu mungkin tidak lebih dari beberapa kata. Setelah Wang Yufu mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak lebih menghina. Dia memandang Fendi Zanders dengan jijik dan berkata, "Siapa kamu? Saya bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah. Bisakah kamu menyelesaikannya? Apakah kamu bercanda?" Kakek, Fendi Zanders adalah pengemudi Fang Zihua, ketua Emgrand Group, mungkin dia benar-benar bisa melakukan sesuatu. Wang Yaxuan berkata dengan tergesa-gesa. "Kamu adalah supir Fang Zihua." Setelah Wang Yufu mendengar kata-kata Wang Yaxuan, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak pernah mengira Fendi Zanders akan menjadi sopir Fang Zihua. "Tuan Wang, beritahu saya masalah apa yang Anda hadapi. Jika saya bisa menyelesaikannya, saya pasti akan membantu Anda." Fendi Zanders tidak menjawab pertanyaan Wang Yufu, tapi mengatakannya tanpa ekspresi. Wang Yufu ragu-ragu sejenak, lalu menghela nafas pelan, dan berkata dengan ekspresi tak berdaya, "Yaxuan, sebenarnya, alasan mengapa kakek ingin kamu menikah dengan Yang Tianming juga tidak berdaya. Beberapa waktu lalu, sebuah proyek perusahaan kami mendapat pengaruh besar masalah sekarang kami membutuhkan uang dalam jumlah yang sangat besar untuk meringankan rantai modal perusahaan kami. Jika uang tersebut tidak tersedia dalam waktu 1 bulan, maka perusahaan keluarga Wang kami mungkin akan bangkrut. Perusahaan ini adalah kerja keras kakekmu seumur hidup. Kamu harus sangat jelas tentang apa artinya dia bagiku. Aku sudah membuat perjanjian dengan keluarga Yang. Selama kamu bisa menikahi Yang Tianming, keluarga Yang akan membantu. Saya menyelesaikan krisis ekonomi, dan keluarga Yang sendiri adalah keluarga besar terkenal di kota Beihai kami. Jika Anda bisa menikah dengan keluarga Yang, itu pasti akan jauh lebih baik daripada menikahi anak laki-laki miskin seperti Fendi Zanders." Wang Yufu berkata dengan wajah kosong. Setelah Wang Yaxuan mendengar kata-kata ini, ekspresi wajahnya sangat terkejut. Meskipun dia dipaksa oleh keluarganya untuk menikahi Yang Tianming, dia tidak begitu jelas mengapa dia menikahi Yang Tianming. "Apakah ada masalah keuangan di perusahaan keluarga Wang kita?" Wang Yaxuan berkata tidak percaya, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Bagaimanapun, Wang Yaxuan hanyalah orang kecil di keluarga Wang, dan dia tidak begitu paham tentang urusan di perusahaan. Ayah Wang Yaxuan, Wang Zigang, mengangguk ringan, lalu berkata tanpa ekspresi, "Sebenarnya, sejak setahun yang lalu, perusahaan kita telah mengalami krisis ekonomi dan pasokan rantai modal tidak mencukupi, tetapi kakekmu terus-terusan mengertakkan gigi. Sepanjang waktu, bersikeras untuk tidak memberitahu orang lain, dan mengisi lubang ini dengan menggelapkan dana dari perusahaan lain, tetapi yang tidak saya duga adalah lubang ini semakin besar, dan telah mencapai kisaran yang tidak dapat dicapai oleh keluarga Wang kami. Tidak menanggung. Satu-satunya cara sekarang adalah menikahi Yang Tianming. Jika ini masalahnya, keluarga Yang akan dapat memberikan bantuan keuangan, dan keluarga Wang kami akan mampu mengatasi kesulitan ini." Setelah mendengarkan kata-kata Wang Zigang, Wang Yaxuan membeku di tempatnya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Lagi pula, jika Wang Yaxuan diminta menikah dengan Yang Tianming, maka Wang Yaxuan pasti tidak akan setuju. Tetapi jika dia diminta menikah dengan Yang Tianming karena masalah perusahaan keluarganya, Wang Yaxuan mungkin akan setuju. Bagaimanapun, perusahaan itu telah menjadi usaha telaten keluarga Wang selama bertahun-tahun. Jika benar-benar bangkrut seperti ini, maka kehidupan keluarga Wang akan sangat sulit di kemudian hari. "Yaxuan, kakek tahu bahwa selama bertahun-tahun, aku tidak pernah cukup memperhatikanmu, dan terkadang aku tidak terlalu baik padamu, tapi bagaimanapun juga, kamu adalah anggota keluarga Wang kami. Jika kamu menikah dengan Yang Tianming, ini bukan hanya hal yang baik untukmu. Kamu mendapat manfaat yang besar, dan itu juga akan bermanfaat bagi keluarga Wang kita.
jadi aku harap kamu bisa memikirkannya dengan hati-hati, dan memperlakukannya seperti kakek memohon padamu, oke? Saat ini, aura Wang Yufu jelas melemah. Karena perusahaan kita akan bangkrut, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Setelah mendengar kata-kata Wang Yufu, Wang Yaxuan berteriak dengan ekspresi sangat bingung. Yah, biarpun aku memberitahumu ini, apa gunanya? Awalnya saya mengira Yang Tianming lebih menyukai sepupu Anda daripada Anda, jadi saya telah mendiskusikan masalah ini dengan sepupu Anda, dan akhirnya sepupu Anda juga setuju untuk menikah dengan Yang Tianming. Tetapi yang tidak saya duga adalah Yang Tianming tidak menyukai sepupu Anda, tetapi menyukai Anda, jadi saya mulai mendiskusikan masalah ini dengan ayah Anda, dan ayah Anda pada awalnya tidak setuju. Tetapi ketika situasi di perusahaan kami semakin buruk, pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain setuju. Saya tahu Anda pasti sangat membenci kami di dalam hati, tetapi kami benar-benar tidak punya pilihan lain. Wang Yufu menjelaskan dengan suara rendah. Setelah mendengar kata-kata ini, Wang Yaxuan langsung menangis. Saat ini, Wang Yaxuan tidak tahu bagaimana harus memilih. Wang Yaxuan pasti sangat tidak ingin menikah dengan Yang Tianming. Namun jika dia tidak menikah dengan Yang Tianming, keluarga Wang akan menghadapi dilema kehancuran keluarga. Tidak peduli apakah pertanyaan ini diajukan kepada siapapun, ini adalah pertanyaan yang sulit untuk diputuskan. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mengisi lubang di keluarga kerajaanmu? Tetapi ketika Wang Yaxuan tidak tahu harus berkata apa, Fendi Zanders tiba-tiba bertanya. Bab 602. Setelah Wang Yufu mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat ke arah Fendi Zanders. Namun di detik berikutnya, dia menunjukkan ekspresi menghina, dan kemudian berkata dengan nada menghina, kamu hanyalah pengemudi Fang Zihua, dan sekarang bahkan jika aku memberitahumu berapa biayanya, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Kamu bisa memberitahuku, kalau aku benar-benar bisa mendapatkan uang ini, jangan terlalu mutlak. Jawab Fendi Zanders sambil tersenyum. Mendengus. Wang Yufu mencibir dengan jijik, lalu berkata tanpa ekspresi, kamu benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Jika aku mengatakan nomor ini sekarang, aku mungkin akan langsung membuatmu takut. Sebaiknya kamu berhenti mempermalukan dirimu sendiri di sini. Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Fendi Zanders memandang Wang Yufu dengan mata menyipit, dengan ekspresi sangat tenang di wajahnya. Kakek, berapa banyak uang yang dibutuhkan perusahaan kita? Wang Yaxuan ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Wang Yufu dengan penuh semangat. Wang Yufu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, akuntan perusahaan saya telah menghitungnya. Jika tidak ada uang tunai 500 juta, sangat mustahil untuk menutup lubang ini di perusahaan kita. 5 miliar. Setelah Wang Yaxuan mendengar nomor ini, dia langsung tercengang. Ekspresi wajahnya luar biasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan membutuhkan begitu banyak uang. Nak, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu bisa mendapatkan uang? Bagaimana dengan itu? Di mana uangmu? Wang Yufu bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara dingin. Ayah, berhentilah bercanda dengannya, apalagi uang tunai 500 juta, meskipun 500 ribu, saya kira dia tidak akan bisa mengeluarkannya. Wang Zigang berteriak tanpa ekspresi. Tuan, Wang, apakah kamu meremehkanku? Saya masih bisa mendapatkan 1/2 juta uang tunai. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Setelah Wang Yaxuan mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sangat suram. Dia tidak bisa menahan nafas diam-diam di dalam hatinya, kapan ini, Fendi Zanders masih ingin bercanda di sini. Wang Yufu dan Wang Zigang menoleh untuk melihat Fendi Zanders, tetapi tidak berbicara. Lagi pula, mereka tidak menaruh harapan pada Fendi Zanders sama sekali. Tapi pada saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba berdiri, dan berkata kepada Wang Yufu tanpa ekspresi, bukankah itu 500 juta? Saya dapat membantu Anda dengan uang ini, dan saya akan meminta seseorang untuk memberi Anda uang itu besok. Berbaliklah, tapi saya punya permintaan, saya tidak memberi Anda uang ini secara cuma-cuma. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang yang hadir tercengang. Melihat wajah serius Fendi Zanders, Wang Yufu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Fendi Zanders, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, nak, apa yang baru saja kamu katakan? Kubilang aku bisa memberimu 500 juta, tapi aku punya satu syarat. Fendi Zanders mengulangi sebuah kalimat dengan ringan. Apa yang kamu bercanda di sini? Bagaimana kamu bisa mendapat 500 juta? Wang Yufu sepertinya tidak percaya bahwa Fendi Zanders memiliki kemampuan ini, dan berkata dengan ekspresi yang sangat menghina. Apakah saya bisa mengambil 500 juta itu urusan saya sendiri? Anda tinggal menunggu sampai besok. Perlakukan saja aku sebagai pembohong, ini seharusnya tidak merugikanmu. Fendi Zanders tidak ingin menyia-nyiakan kata-kata dengan Wang Yufu dan yang lainnya, jadi dia menjawab dengan sangat tenang. Wang Yufu dan Wang Zigang saling memandang. Lalu kondisi apa yang baru saja kamu sebutkan? Wang Yufu ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut.
Syarat saya sangat sederhana. Saya akan memberi Anda modal 500 juta, tetapi Anda harus memberi saya 50% saham Wang Group. Bukankah permintaan ini terlalu berlebihan? Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Anda sebenarnya menginginkan 50% saham Wang Group kami. Wang Yufu berteriak dengan ekspresi kaget. Jika saya tidak membelanjakan 500 juta, grup Wang Anda akan bangkrut dalam waktu setengah tahun, tetapi jika saya memberi Anda 500 juta, grup Wang Anda dapat dihidupkan kembali, dan Wang Yaxuan tidak perlu melakukannya. Menikahlah dengan Yang Tianming, dan saya hanya ingin 50% saham perusahaan Anda. Saya tidak ikut campur dalam urusan perusahaan Anda, saya hanya menunggu dividen setiap akhir tahun. Fendi Zanders berkata dengan sangat tenang. Tapi Wang Yufu ragu-ragu sejenak, dan mau tidak mau menoleh untuk melihat Wang Zigang. Faktanya, Fendi Zanders selalu ingin berinvestasi di beberapa properti miliknya. Bagaimanapun, semua aset yang dimiliki Fendi Zanders sekarang diserahkan kepadanya oleh Li Xiuqian. Begitu Fendi Zanders kehilangan kualifikasi untuk mewarisi warisan, maka barang-barang tersebut juga akan disita. Tetapi jika Fendi Zanders menggunakan uang tersebut untuk berinvestasi di perusahaan Wang Yufu, dan kemudian menulis saham tersebut atas nama Wang Yaxuan, uang tersebut tidak akan ada hubungannya dengan Fendi Zanders. Bahkan jika Fendi Zanders kehilangan kualifikasi untuk mewarisi warisan di masa depan, dia masih bisa menjalani hidup tanpa mengkhawatirkan makanan dan pakaian. Dan Wang Zigang memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu berkata kepada Wang Yufu dengan suara dingin, "Ayah, kamu benar-benar bingung, kita tidak bisa pergi ke dokter terburu-buru sekarang, bagaimana orang seperti dia bisa mendapat 500 juta yuan? Di mana uang tunainya?" Jelas sekali bahwa ayah Wang Yaxuan, Wang Zigang, tidak percaya bahwa Fendi Zanders memiliki kekuatan seperti itu. Faktanya, bukan hanya Wang Zigang yang tidak mempercayai Fendi Zanders, selama dia adalah orang normal, dia mungkin tidak akan mempercayai apa yang dikatakan Fendi Zanders barusan. Lagi pula, itu totalnya adalah 500 juta uang tunai. Bahkan jika orang biasa berjuang seumur hidup, mereka mungkin tidak mendapatkan sedikit pun. Wang Yaxuan berjalan di belakang Fendi Zanders tanpa ekspresi, lalu mengulurkan tangan dan menarik Fendi Zanders. "Fendi Zanders, apa yang kamu bicarakan di sini?" Wang Yaxuan berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat tidak berdaya. Hari ini Wang Yaxuan hanya meminta Fendi Zanders untuk datang dan berpura-pura menjadi pacarnya, tetapi di kali ini Wang Yaxuan berubah pikiran. Dia merasa jika itu demi keluarga Wang, dia akan rela mengorbankan kebahagiaan sisa hidupnya. Terlebih lagi, dia tahu bahwa kata-kata Fendi Zanders hanya membual. Bagaimana bisa Fendi Zanders mendapat 500 juta yuan? Mudah bagi Fendi Zanders untuk mengatakannya sekarang, tetapi jika dia tidak bisa mendapatkan uangnya besok, dia akan mendapat lebih banyak masalah. Saya tidak berbicara omong kosong. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Wang Yaxuan, dan berkata dengan nada yang sangat tenang. Dan setelah Wang Yaxuan mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia sepertinya merasa Fendi Zanders berbohong saat ini. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan suara dingin, "Fendi Zanders, kalau tidak, kamu harus pergi dulu." Dan Fendi Zanders menoleh untuk melihat ke arah Wang Yaxuan secara langsung, dan bertanya dengan hampa, "Kamu tidak percaya padaku sekarang, bukan?" Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Wang Yaxuan membeku di tempatnya, dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya. Karena dia bisa merasakan bahwa Fendi Zanders sepertinya tidak sedang bercanda dengannya saat ini, ekspresi wajah Fendi Zanders dan nada bicaranya sangat percaya diri. Tapi Fendi Zanders hanyalah seorang sopir kecil, bagaimana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Wang Yaxuan tidak percaya sama sekali. Tapi setelah Wang Yaxuan ragu-ragu beberapa saat, dia masih mengertakkan gigi dan berbisik kepada Fendi Zanders, "Aku percaya padamu." Bab 603. Karena kamu percaya padaku, tidak ada masalah. Aku akan meminta seseorang mentransfer uang ke rekeningmu besok. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. "Kakek, menurutku Fendi Zanders tidak bercanda, beri dia kesempatan." Wang Yaxuan menoleh dan berkata pada Wang Yufu. Wang Yufu duduk di sofa dan ragu-ragu selama 2 detik. Dia merasa apa yang dikatakan Fendi Zanders barusan masuk akal. Lagi pula, bahkan jika Fendi Zanders benar-benar tidak mampu membeli uang sebanyak itu, tidak akan ada kerugian bagi keluarga Wang. Jadi Wang Yufu mengangguk, lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu saya akan memberi Anda 1 hari, jika Anda dapat mengirim uang besok, maka saya tidak akan memaksa Yaxuan menikahi Yang Tianming lagi, di antara kalian berdua saya tidak akan ikut campur lagi." "Oke, karena kamu sudah bilang begitu, maka aku tidak masalah, aku pergi dulu." Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu berbalik dan berjalan keluar villa. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, Wang Yaxuan bergegas keluar villa bersama Fendi Zanders. Saat ini, hanya Wang Zigang dan Wang Yufu yang tersisa di villa. Setelah melihat Wang Yaxuan pergi, Wang Zigang bergegas ke sisi Wang Yufu, dan berkata dengan suara rendah, "Ayah, kamu pasti bingung, bagaimana kamu bisa percaya apa yang dikatakan Fendi Zanders? Menurutku Fendi Zanders ini pembohong."
Bagaimana dia bisa mengumpulkan begitu banyak uang dalam waktu sesingkat itu? Belum lagi dia, bahkan orang terkaya di kota Beihai kita tidak bisa mendapatkan uang ini dengan mudah. Bar. Tentu saja aku tahu anak ini sedang membual, tapi jika aku tidak setuju sekarang, maka Yaksuan pasti tidak akan melepaskannya, maka sebaiknya aku berjanji pada mereka dulu, dan menunggu sampai besok anak ini tidak bisa mengemukakan pendapatnya. Uang, Yaksuan itu harus menyerah juga. Wang Yufu berkata dengan suara rendah. Jadi ini ya. Wang Zigang mengangguk ringan, dan tidak melanjutkan mengatakan apapun. Tapi bagaimana kalau anak itu bisa mendapatkan uangnya? Wang Zigang mau tidak mau menanyakan satu pertanyaan lagi. Akan lebih baik lagi jika dia benar-benar bisa mendapatkan uangnya. Saya tidak suka terlalu banyak berhubungan dengan keluarga Yang, tapi saya tidak ada urusan sekarang, jadi saya melakukannya. Wang Yufu menghela nafas pelan. Wang Zigang ragu-ragu sejenak, tetapi tidak berbicara. Tentu saja, kita tidak bisa menaruh semua harapan kita pada anak ini. Besok Yang Tianming akan mengundang Yasuan makan malam. Kamu bisa memberitahu Yasuan untuk membiarkan dia pergi ke jamuan makan. Wang Yufu menambahkan kalimat lain. Begitu. Setelah Wang Zigang mendengar kalimat ini, dia mengangguk dengan cepat. Sisi lain. Setelah Wang Yaksuan menyuruh Fendi Zanders keluar dari villa, Zhao Lingling bergegas, dan bertanya kepada Wang Yaksuan dan Fendi Zanders dengan penuh semangat, bagaimana kabarnya? Saudari Yaksuan, apakah ayah dan kakekmu mempercayainya? Ayah dan kakek saya tidak terlalu meragukan identitas Fendi Zanders, tetapi mereka berdua tidak setuju bahwa saya akan bersama Fendi Zanders kecuali. Setelah Wang Yaksuan ragu-ragu sejenak, dia tidak mengatakan sisanya. Kecuali apa? Zhao Lingling bertanya dengan cepat. Lupakan saja. Aku sudah selesai di sini. Wang Yaksuan melambaikan tangannya dengan ringan, lalu menoleh untuk melihat Fendi Zanders dan bertanya dengan suara rendah, Fendi Zanders, bisakah kamu benar-benar mengumpulkan uangnya? Sepertinya kamu masih tidak percaya padaku. Fendi Zanders berkata kepada Wang Yaksuan sambil tersenyum. Bukannya aku tidak mempercayaimu, aku hanya sedikit khawatir. Wang Yaksuan ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Wang Yaksuan dengan ringan, lalu berkata dengan ringan, jangan khawatir, karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti bisa memberimu uang, dan kamu tinggal menunggu kabar baikku. Besok. Sudah. Baiklah. Wang Yaksuan setuju, lalu mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi, dan berkata dengan lembut, ini sudah larut, kalian berdua harus kembali lebih awal untuk beristirahat. Saudari Yaksuan, apakah benar-benar tidak ada yang salah? Zhao Lingling tampak sedikit gelisah, dan bertanya dengan cemberut. Ini rumahku, apa yang bisa kulakukan? Wang Yaksuan tersenyum tak berdaya, lalu mengulurkan tangannya untuk membuka pintu mobil, dan menyuruh Fendi Zanders dan Zhao Lingling masuk ke dalam mobil. Setelah melihat Fendi Zanders dan Zhao Lingling pergi, Wang Yaksuan tidak bisa menahan nafas, lalu berbalik dan berjalan menuju villa. Saat ini, sepertinya Wang Yaksuan hanya bisa menaruh harapannya pada Fendi Zanders. Jika Fendi Zanders benar-benar dapat mengambil uang itu yang terbaik. Tetapi jika Fendi Zanders tidak bisa mendapatkan uangnya, maka dia tidak ada hubungannya. Setelah beberapa saat, Wang Yaksuan kembali ke villa. Setelah memasuki villa, Wang Yaksuan menemukan bahwa Wang Zigang telah pergi. Hanya Wang Yufu yang sedang duduk di sofa sambil menonton TV sendirian. Kakek, ini sudah larut, kenapa kamu tidak tidur saja? Wang Yaksuan bertanya pada Wang Yufu dengan rasa takut. Apakah anak itu sudah pergi? Wang Yufu menoleh untuk melihat Wang Yaksuan, dan bertanya dengan ekspresi kosong. Yah, Fendi Zanders sudah pergi. Wang Yaksuan sedikit mengangguk. Apakah ini Fendi Zanders benar-benar pacarmu? Wang Yufu bertanya dengan suara rendah. Tentu saja. Wang Yaksuan menjawab tanpa ragu sedikit pun. Yah. Wang Yufu menghela nafas tak berdaya, lalu berkata, oke, besok siang, Yang Tianming harus mengundangmu keluar untuk makan malam. Kamu bisa berdandan dan pergi makan malam bersamanya besok, kan? Setelah Wang Yaksuan mendengar kata-kata Wang Yufu, dia langsung membeku, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Dia tidak bisa menahan cemberut dan berteriak, kakek, bukankah kamu sudah berjanji untuk memberi Fendi Zanders kesempatan? Bukankah Fendi Zanders juga mengatakan bahwa dia akan memberimu uang? Mengapa kamu mengizinkan saya bertemu Yang Tianming? Yaksuan, saya baru saja menjelaskan situasi keluarga kami kepada Anda. Jika Anda tidak tinggal bersama Yang Tianming, keluarga Wang kami mungkin menghadapi kebangkrutan kapan saja. Adapun teman Anda Fendi Zanders, Anda tidak benar-benar berpikir dia bisa menghasilkan 500 juta, bukan? Uang tunai 500 juta bukanlah jumlah uang yang kecil. Melihat seluruh Tiongkok, tidak banyak orang yang mampu menghasilkan uang sebanyak itu. Wang Yufu berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi kita baru saja membuat kesepakatan, mengapa kamu ingin aku bertemu Yang Tianming? Wang Yaksuan mengerutkan kening dan bertanya dengan ekspresi bingung. Mengapa?
Apakah menurutmu Fendi Zanders terlihat seperti orang kaya? Alasan dia mengatakan itu barusan hanya untuk membuat wajahnya bengkak hingga terlihat gemuk. Dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di depanmu, itulah mengapa dia mengatakan itu. Saya kira Anda tidak akan pernah melihat Fendi Zanders lagi besok, dia tidak memiliki wajah untuk melihat Anda sama sekali. Wang Yufu mengulurkan tangan untuk menyalakan rokok, lalu menatap Wang Yaxuan dan bertanya, ngomong-ngomong, dia seharusnya, kamu bukan penduduk asli kota Beihai, kan? Bab 604, tidak. Wang Yaxuan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Wang Yufu melanjutkan, saya kira dia akan meninggalkan kota Beihai besok, jadi Anda tidak boleh terlalu berharap padanya. Tentu saja, jika anak ini benar-benar bisa mendapatkan uang besok, itu akan menjadi hasil terbaik, tapi menurutku kemungkinannya tidak terlalu tinggi. Di mata Wang Yufu, apa yang dikatakan Fendi Zanders baru saja kini tak lebih dari menamparkan wajah bengkak untuk berpura-pura gemuk. Bagaimanapun, 500 juta yuan bukanlah 500 yuan, dan tidak semua orang mampu membelinya. Dia bahkan dapat membayangkan begitu Fendi Zanders meninggalkan villa, dia akan segera mematikan ponselnya, dan kemudian meninggalkan kota Beihai dengan mobil. Menurutku Fendi Zanders seharusnya bukan orang seperti ini. Wang Yaxuan berteriak pelan. Bukankah Fendi Zanders orang seperti itu? Wang Yufu tersenyum menghina, lalu bertanya dengan ringan, sudah berapa lama kalian berdua saling kenal? Apakah kalian cukup mengenalnya? Apa fungsi rumahnya? Tahukah kalian semua ini? Dia adalah supir Fang Zihua. Jawab Wang Yaxuan dengan suara rendah. Bagaimana dengan supir Fang Zihua? Belum lagi supir Fang Zihua, bahkan Fang Zihua pun mungkin tidak dapat memberikan uang. Saya kenal semua orang kaya di Provinsi Dongjiang, tidak banyak dari mereka. Jika Anda bersedia membantu saya sejumlah uang ini, bahkan bank tidak mau meminjamkan kami pinjaman. Jika Fendi Zanders benar-benar kaya, berarti dia tidak bodoh. Bagaimana dia bisa menghabiskan uang ini untuk membeli 50% saham Wang Group kita? Perusahaan kita sama sekali tidak sebanding dengan harga ini. Wang Yufu menganalisis dengan tenang. Setelah Wang Yaxuan mendengar kata-kata ini, ekspresi wajahnya sangat putus asa. Karena dia tahu jika Fendi Zanders tidak mengambil uangnya besok, maka dia tetap tidak bisa lepas dari nasib menikahi Yang Tianming pada akhirnya. Dia baru mengenal Fendi Zanders kurang dari sehari, dan dia tidak terlalu mengenal Fendi Zanders, dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi di rumah Fendi Zanders, dan dia merasa agak bingung untuk menjepitnya. Menaruh harapan pada orang seperti itu. Namun entah kenapa, suara di hati Wang Yaxuan terus memberitahunya bahwa Fendi Zanders bisa dipercaya. Apa? Apakah kamu masih memiliki harapan untuk surat kabar Fendi Zanders ini? Wang Yufu bertanya pada Wang Yaxuan dengan suara rendah. Wang Yaxuan menatap Wang Yufu, tapi tidak berkata apa-apa. Jika kamu masih memiliki harapan untuk Fendi Zanders ini, maka aku akan memberitahumu cara termudah. Kamu bisa langsung menghubungi Fendi Zanders. Jika Fendi Zanders belum mematikan teleponnya saat ini, mungkin masih ada secercah harapan, tapi jika Fendi Zanders telah mematikan teleponnya saat ini, itu berarti anak ini pasti sudah melarikan diri. Wang Yufu berkata kepada Wang Yaxuan dengan suara rendah. Wang Yaxuan menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan ponselnya. Sebenarnya, dia sangat ingin menelepon Fendi Zanders untuk mengonfirmasinya, tetapi Wang Yaxuan tidak memiliki keberanian, karena dia takut Fendi Zanders benar-benar akan mematikan teleponnya. Jika Fendi Zanders benar-benar mematikan teleponnya, maka harapan terakhir Wang Yaxuan juga akan hancur, jadi sebaiknya dia meninggalkan sedikit fantasinya. Wang Yaxuan sendiri tidak memiliki banyak harapan untuk masalah ini. Sehat. Wang Yaxuan menghela nafas pelan, lalu berkata tanpa ekspresi, lupakan. Setelah mengatakan ini, Wang Yaxuan berbalik dan pergi. Setelah Fendi Zanders berpisah dari Wang Yaxuan, dia langsung naik taksi kembali ke hotel. Setelah memasuki ruangan, Fendi Zanders langsung mengeluarkan ponselnya, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Fang Zihua. Meskipun Fendi Zanders punya uang di tangannya, dia merasa lebih baik Fang Zihua melakukan hal semacam ini. Jingle bell. Setelah telepon berdering 2 kali, Fang Zihua menghubungkan telepon tersebut dan bertanya dengan lembut, Tuan Zanders, ada apa? Saya sekarang membutuhkan dana 500 juta untuk mengakuisisi sebuah perusahaan. Fendi Zanders tidak berkata apa-apa sama sekali, dan berkata dengan lugas. Dana 500 juta. Setelah Fang Zihua mendengar nomor ini, dia tertegun sejenak, ekspresi wajahnya sangat luar biasa. Dia buru-buru bertanya, Tuan Zanders, mengapa Anda tiba-tiba membutuhkan begitu banyak uang? Apakah Anda dalam masalah? Saya ingin membeli saham suatu perusahaan sekarang juga. Anda hanya perlu mentransfer uangnya pada jam 8 besok pagi. Fendi Zanders menjawab dengan hampa. Kamu ingin membeli perusahaan? Mendengar perkataan Fendi Zanders, Fang Zihua tertegun sejenak. Benar. Jawab Fendi Zanders langsung tanpa berpikir. Setelah Fang Zihua mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia terdiam selama 2 detik.
Dia tahu betul bahwa Fendi Zanders membutuhkan uang itu, dan jelas bukan Fendi Zanders yang membelanjakannya sendiri. Lagi pula, jika Fendi Zanders benar-benar ingin membeli sesuatu, dia bisa menggunakan kartu banknya sendiri. Bagaimanapun, kartu bank Fendi Zanders tidak memiliki batas. Artinya Fendi Zanders seharusnya berencana memberikan uang tersebut kepada orang lain. Jumlah uang ini jelas bukan apa-apa bagi Fendi Zanders, tetapi Fang Zihua khawatir Fendi Zanders akan ditipu. Jadi dia melanjutkan dengan berkata, Tuan Zanders, bolehkah saya menanyakan satu pertanyaan lagi? Perusahaan mana yang Anda rencanakan untuk diakuisisi? Saya tidak punya niat lain. Saya hanya khawatir Anda akan ditipu. Jika saya membantu Anda selidiki, seharusnya bisa lebih memahami situasi perusahaan ini. Meskipun Fang Zihua tahu bahwa Fendi Zanders tidak kekurangan uang, dia tidak ingin Fendi Zanders menghabiskan uang secara sembarangan. Bagaimanapun, Fendi Zanders harus mengurus seluruh Emgrand Group di masa depan. Namun Fendi Zanders merasa Fang Zihua tidak memiliki niat jahat, dan tidak ada yang disembunyikan tentang masalah ini. Jadi dia langsung berkata, perusahaan yang ingin saya akuisisi adalah Wang Group di kota Beihai. Saya berencana membeli 50% saham perusahaan mereka dengan 500 juta yuan. Grup Wang di kota Beihai. Setelah Fang Zihua mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tertegun sejenak, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Apakah ketua grup Wang bernama Wang Yufu? Fang Zihua lalu bertanya. Ya, itu Wang Yufu. Tanpa berpikir panjang, Fendi Zanders menjawab langsung. Jadi itu Wang Yufu. Fang Zihua menjawab sambil tersenyum, dan kemudian melanjutkan, saya tahu Wang Yufu ini, dan kami pernah makan malam bersama sebelumnya, tetapi saya mendengar bahwa grup Wang mereka tampaknya mengalami masalah serius baru-baru ini. Dia sangat kekurangan uang, tetapi Tuan Zanders, jika kita membeli perusahaannya sekarang, kita tidak memerlukan banyak uang, perusahaannya bisa bangkrut kapan saja. Fang Zihua belum mengetahui situasinya saat ini, dia mengira Fendi Zanders menginginkan uang itu hanya untuk investasi. Meskipun grup Wang berada di kota Beihai, bisnis grup Emgrand tersebar di seluruh provinsi Dongjiang, sehingga Fang Zihua masih mengetahui dengan baik situasi keluarga Wang. Tentu saja saya tahu tidak perlu banyak uang untuk membeli perusahaannya, tetapi cucu perempuan Wang Yufu adalah teman saya, jadi saya ingin membantu mereka. Fendi Zanders tidak menyembunyikan apapun dari Fang Zihua, dan menjawab langsung. Bab 605, jadi ini ya. Fang Zihua tersenyum tipis, dan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia melanjutkan dengan berkata, Tuan Zanders, jangan khawatir, saya akan mengirimkan uang ke Wang Yufu besok. Perusahaan kami telah memiliki hubungan ekonomi dengan perusahaan mereka, dan saya tahu nomor rekening perusahaan mereka. Itu beruntung bagimu. Fendi Zanders mengangguk ringan, dan kemudian melanjutkan bertanya, baru saja saya mendengar Anda mengatakan bahwa keluarga Wang tampaknya berada dalam masalah serius, masalah apa itu? Sebenarnya, masalah yang dihadapi oleh keluarga Wang bukanlah masalah yang besar. Menurut pemahaman saya, tampaknya keluarga yang di kota Beihai ingin berurusan dengan keluarga Wang, dan kemudian menggunakan koneksi pribadi mereka untuk menimbulkan masalah besar. Masalah keuangan di salah satu proyek keluarga Wang. Selanjutnya, keluarga yang juga meminta keluarga besar di kota Beihai untuk tidak membantu keluarga Wang. Orang-orang ini takut dengan kekuatan keluarga Yang, jadi wajar saja mereka tidak berani meminjamkan uangnya kepada Wang Yufu. Untuk memutus rantai modal grup Wang. Tanda seru petik 2. Lalu tahukah kamu mengapa keluarga yang ingin berurusan dengan keluarga Wang? Fendi Zanders bertanya dengan suara rendah. Kalau begitu aku tidak begitu jelas, lagi pula, aku belum pernah berpartisipasi dalam hal semacam ini. Kata Fang Zihua sambil tersenyum. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Fang Zihua, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Faktanya, Yang Tianming hanya jatuh cinta pada Wang Yaxuan, tetapi Wang Yaxuan tidak ingin menikahi Yang Tianming, jadi Yang Tianming membuat tipuan seperti itu. Pertama, biarkan perusahaan keluarga Wang mengalami masalah keuangan, lalu bekerja sama dengan keluarga lain di kota Beihai untuk tidak meminjamkan uang kepada Wang Yufu. Dalam hal ini, jika Wang Yufu ingin menyelamatkan perusahaannya sendiri, dia hanya punya satu pilihan, yaitu membiarkan Wang Yaxuan menikahi Yang Fajar. Pada saat itu, keluarga yang menyebabkan semua ini akan maju membantu keluarga Wang menyelesaikan masalah besar ini. Ternyata semua ini diarahkan dan diperankan oleh keluarga Yang. Fendi Zanders tersenyum main-main, lalu berkata dengan suara rendah, oke, jika tidak ada yang lain, saya akan menutup telepon dulu, dan ingatlah untuk mengirim uang ke Wang Yufu besok. Baik, Tuan Zanders. Fang Zihua mengangguk ringan, dan tepat ketika Fendi Zanders hendak menutup telepon. Fang Zihua sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru bertanya kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, Wang Yufu telah melamar untuk bergabung dengan klub Emgrand kami sebelumnya, tetapi karena keluarga yang telah memblokirnya, maka dikatakan bahwa Wang Yufu tidak bergabung dengan klub Emgrand. Jika Wang Yufu ada hubungannya denganmu, saya dapat membantu Wang Yufu melalui pintu belakang dan membiarkan dia bergabung dengan klub Emgrand.
Klub Kekaisaran. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata ini, dia segera membeku di tempatnya, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah, klub Emgren apa yang kamu bicarakan? Tuan Zanders, apakah Anda masih ingat ketika Anda menandatangani kontrak warisan, saya memberi Anda kartu keanggotaan klub Emgren? Fang Zihua buru-buru bertanya. Sepertinya aku mendapat sedikit kesan. Setelah Fendi Zanders mendengar perkataan Fang Zihua, dia tiba-tiba teringat bahwa Fang Zihua memang memberinya kartu anggota. Hanya saja Fendi Zanders belum pernah ke klub itu. Kartu anggota itu adalah kartu anggota Emgren Club. Nama asli Emgren Club adalah Huaxia di Grand Club. Awalnya klub ini dijalankan bersama oleh ketua lama dan beberapa temannya. Tersebar di seluruh negeri, pada dasarnya di setiap kota. Akan selalu ada Emgren Club. Fang Zihua menjelaskan perlahan. Ini tidak lebih dari sebuah klub. Seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi Wang Yufu untuk menjadi anggota, kan? Fendi Zanders berkata dengan lembut setelah berpikir sejenak. Tuan Zanders, jika Anda berpikir demikian, Anda salah. Emgren Club bukanlah organisasi yang mencari keuntungan. Ini sebenarnya lebih seperti simbol status. Selama orang yang bisa bergabung dengan Emgren Club biasanya adalah nama-nama besar di Tiongkok, mereka harus sangat ketat saat bergabung dengan klub tersebut. Wang Yufu dengan nilai sebesar itu, dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota klub Emgren. Fang Zihua berkata dengan cepat. Lalu bagaimana syarat keanggotaannya? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Fang Zihua, dia tertegun sejenak, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit bingung. Dia tidak tahu apa-apa tentang klub Emgren ini sekarang. Jika Fang Zihua tidak menyebutkan masalah ini, Fendi Zanders tidak akan pernah tahu bahwa klub ini ada. Apa syarat untuk bergabung dengan klub ini? Fang Zihua terdiam sesaat. Kanan. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Syarat untuk bergabung dengan klub ini, paling tidak, harus menjadi orang kaya yang bernilai lebih dari puluhan miliar, dan Anda juga harus menjadi orang besar dengan jaringan dan latar belakang tertentu. Jika Anda menemui masalah, anggota lain dari klub-klub kekaisaran akan membantumu. Tentu saja, jika orang lain dalam kesulitan, Anda harus membantu mereka. Inilah tujuan didirikannya Emgren Club, dan anggotanya harus membayar biaya keanggotaan puluhan juta setiap tahun. Uang ini tidak berarti apa-apa bagi orang kaya itu. Di Provinsi Dongjiang. Bukan apa-apa, tapi manfaat ekonomi yang diberikan Emgren Club kepada mereka sungguh mengerikan. Fang Zihua berhenti sejenak, lalu melanjutkan, alasan mengapa keluarga yang berani berurusan dengan keluarga Wang adalah karena Wang Yufu bukan anggota klub Dihao, jadi dia berani bersikap tidak bermoral. Jika Wang Yufu adalah anggota klub Dihao, maka keluarga yang dianggap dengan segenap nyali, dia tidak berani menindas keluarga Wang seperti ini. Aku tidak menyangka Emgren Club ini memiliki energi yang begitu besar. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Klub Dihao sendiri didirikan oleh ketua lama. Tujuan didirikannya adalah untuk memfasilitasi komunikasi dan kerja sama para pengusaha di Provinsi Dongjiang. Ketua lama sendiri adalah salah satu pemegang saham klub Emgren. Sekarang Anda telah mewarisi saham yang dipegang oleh ketua lama. Setiap kota memiliki staf dari klub Emgren kami. Xie Huaqiang terutama bertanggung jawab atas kota Jiangcheng dan kota Beihai. Emgren Club dikelola oleh seorang pria bernama Wu Jiandong. Jika Anda, Tuan Zanders, memiliki hubungan baik dengan keluarga Wang, saya dapat meminta Wu Jiandong untuk menyetujui permohonan keanggotaan Wang Yufu besok. Fang Zihua berkata dengan suara rendah. Fendi Zanders memegang telepon, dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Setelah Wang Yufu menjadi anggota klub Emgren kami, jika dia menemui masalah di masa depan, dia dapat langsung menghubungi klub untuk menyelesaikannya. Fang Zihua merasa bahwa karena Fendi Zanders mampu membantu keluarga Wang, itu berarti hubungan antara Fendi Zanders dan Wang Yaxuan pasti tidak biasa. Kartu keanggotaan bukanlah masalah besar, jadi sebaiknya dia membantu. Tetapi setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Fang Zihua, dia ragu-ragu selama 2 detik. Dia merasa bisa mengenal Wang Yaxuan adalah semacam takdir, dan jika keluarga Wang menemui masalah di masa depan, Wang Yaxuan pasti akan mendatanginya. Bagaimanapun, dia berpura-pura menjadi pacar Wang Yaxuan, dan sekarang dia meminta Fang Zihua untuk mengirim uang, yang setara dengan mengungkapkan identitasnya. Jadi daripada membiarkan keluarga Wang mengganggunya, lebih baik bantu Wang Yufu secara langsung, agar Fendi Zanders tidak mengganggunya di kemudian hari. Jadi Fendi Zanders berkata langsung, ya, kalau begitu kamu bisa menjadikan Wang Yufu anggota klub Dihao besok. Baik, Tuan Zanders. Setelah Fang Zihua mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia segera menyetujuinya. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Fendi Zanders mengangguk sedikit, lalu menutup telepon.